Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop gaming harga 15-20 juta di awal tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rakrisna di sini dan kita kembali memberikan rekomendasi laptop gaming ya. Dan kali ini kita akan spesifik di harga 15-20 jutaan. Nah, karena ini range harganya lumayan jauh, jadi kita bisa memilih up to 5 laptop terbaik yang tentunya harganya beda-beda. Jadi kalau kamu budgetnya 15 jutaan awal, ada yang udah di 15 jutaan. Kalau 17 juta juga ada, dan mau mentok ke 20 juta juga kita ada pilihannya. Apapun itu, kamu bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan biar bisa menonton dengan lebih cepat. Dan bisa skip juga, kan bosenan kita ya. Oke, langsung aja. Mulai dari laptop yang pertama. Laptop gaming 15-20 jutaan dibuka oleh Lenovo Lock IRX 10. Buat kamu yang budgetnya sekitar 15 jutaan dan butuh laptop yang paket komplit, bisa diajak gaming tentunya ya, bisa dipakai editing dan juga masih oke buat bekerja, ini adalah salah satu pilihan yang paling oke. Yes, laptop gaming ini beneran bisa diajak cari cuan as freelance editor. Layarnya 15,6 inch IPS Full HD yang udah punya akurasi warna hingga 100% sRGB. Udah layak banget lah ya dipakai ngedit ataupun ngedesain profesional. Main Valo pun nggak ada masalah ya, karena refresh rate dari layar ini udah smooth banget di 144 Hz. Nah, soal jeroannya, Lock IRX 10 ditenagai CPU Intel Core i5 13450HX, RAM-nya 12GB DDR5 4800 MHz single channel, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Dan bintang utamanya adalah Nvidia GeForce RTX 5050 dengan VRAM-nya mencapai 8GB GDDR7 dan TGP-nya ini nggak disunat ya guys ya, mentok di 100 watt. Berdasarkan data dari Kalos Gadget, skor Cinebench R23 multicore laptop ini udah tembus 15 ribuan poin. Sedangkan 3D Mark Fire Strike-nya ada di 20 ribuan poin. Kombinasi ini tentunya bikin si Lenovo Lock ini udah siap banget lah mengajar berbagai aktivitas yang lumayan berat. Kayak rendering 3D, ngedit video 4K, sampai mungkin multitasking puluhan tab di Chrome. Untuk FPS gamenya bisa cek aja di scene berikut ini. Oh ya, dia juga masih punya satu slot RAM dan juga satu slot SSD M.2 Extra buat upgrade-nya. Untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas di 60 Wh yang ya standar laptop gaming lah ya, bisa bertahan sekitar 3 jam aja. Bobotnya emang agak berisi ya, di 2,4 kg dengan tebalnya di 2,19 cm. Ya, ciri khas laptop gaming yang fokus ke performa. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming selanjutnya adalah Acer Nitro V15. Di harga mentok 7 juta pas, kita punya salah satu laptop gaming andalannya dari Acer yang udah pakai Core i9. Lebih tepatnya Core i9 13900H. CPU monster yang pastinya udah kencang gila. RAM-nya sendiri udah dual channel, 16GB DDR5 5200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Ya, tergolong standar aja buat kelas laptop di 17 jutaan. Nah, yang nggak standar ada pada grafisnya. Dia udah pakai Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 dengan TGP-nya di 75 watt. Ya, memang sih TGP-nya ini kena sunat, cuman secara power masih cukup powerful kok guys. Skor di Mark Fire Strike-nya ya masih bisa tembus di 21 ribuan poin. Sedikit di atas Lock tadi yang pakai RTX 5050. Tentu ini artinya performa gamingnya juga nggak akan kalah. Main Cyberpunk di Ray Tracing Ultra bisa dapetin 62 fps, God of War settingan Ultra dapetin 50-an fps, dan Spider-Man 2 di settingan Very High masih dapetin 40 fps. Laptop ini juga bersahabat buat kamu yang mau upgrade ya, karena 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, plus ada slot kedua buat SSD M.2. Acer Nitro V15 hadir dengan panel 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya 144 Hz dan kecerahan di 300 nits. Namun yang perlu dicatat nih, akurasi warnanya masih 45% NTSC. Artinya udah nyaman dan udah responsif banget buat kebutuhan gaming-gaming kompetitif, cuman dia memang belum cocok buat kebutuhan editing profesional.
Baterainya sendiri berkapasitas 57 Wh yang diklaim bisa bertahan sekitar 8 jam untuk pemakaian ringan. Secara mobilitas, laptop ini cukup bersaing karena beratnya di angka 2,11 kg dengan tebal 2,35 cm. Terakhir, portnya juga udah lengkap ya. Cek aja listnya di sini. Laptop gaming yang ketiga adalah Lenovo Legion 5i 15i-RX10. Ini adalah seri laptop gaming premium dari Lenovo yang juga membawa beberapa fitur-fitur premium. Contohnya seperti cooling yang lebih baik, build quality yang lebih solid, hingga software eksklusif Legion series. Secara speknya juga ada peningkatan ya. CPU-nya udah pakai Intel Core i7 13650HX dengan RAM 16GB DDR5 4800 MHz, SSD 512GB M.2 NVMe Engine dan grafisnya RTX 5050. Meskipun sama-sama 5050, tapi versi Legion ini udah pakai TGP yang lebih tinggi hingga 115 watt, yang artinya punya performa lebih kencang, kisaran ya 7-10%. Alhasil, pengalaman gaming di laptop ini juga akan semakin jos. Forza Horizon 5 bisa dapetin 116 fps, Cyberpunk dapat 182 fps, dan Wukong bisa dapetin 55 fps. Opsi upgrade-nya pun lengkap ya, ada 1 slot RAM dan 1 slot SSD M.2 ekstra. Selain performa, bagian layarnya juga dapat peningkatan nih guys. Refresh rate-nya sekarang udah 165 Hz dengan akurasi warnanya di 100% sRGB dan kecerahannya di 300 nits. Ukurannya juga unik ya, 15,3 inci yang punya panel IPS dan Full HD Plus juga secara resolusi, dan rasionya juga udah 16:10. Bikin pengalaman kerja jadi makin asik pakai si Legion ini. Terus dia juga punya keyboard yang sangat mantap guys, jadi buat yang suka ngetik nih nggak akan kecewa lah sama keyboard si Legion. Secara mobilitas, laptop ini punya berat 2,1 kg dengan tebal 2,39 cm. Badannya juga cukup besar di 80 Wh, tapi karena komponen di dalamnya ini memang rakus daya, dia cuma tahan sekitar 3-4 jam aja. Portnya juga sangat lengkap ya, kalian bisa cek aja listnya di sini. Laptop gaming keempat kita adalah Asus TUF Gaming A16. Kalau kamu doyan dengan brand Asus dan budgetnya di 18 jutaan, tentu ini adalah salah satu laptop yang nggak bisa kamu lewatkan. Secara spesifikasi, dia benar-benar bersaing dengan Legion 5i pada list sebelumnya. Nih, lihat aja ya, dia rawannya udah identik. Sama-sama pakai RTX 5050 8GB GDDR7 dengan TGP yang juga sama-sama 115 watt. RAM-nya juga 16GB DDR5, cuman yang ini sedikit lebih kencang ya, di 5600 MHz. Dan SSD-nya juga 512GB M.2 NVMe Gen 4. Perbedaannya baru kerasa ketika kita melihat CPU-nya ya. Kalau yang tadi datang dari prosesor kubu biru, yang ini menggunakan prosesor dari kubu merah. AMD Ryzen 7 260. Tapi mana yang lebih kencang? Nah, kalau soal kencang-kencangan sih masih lebih kencang si Core i7 13650HX. Tapi si Ryzen 7 260 ini punya efisiensi daya yang jauh lebih baik. iGPU-nya pun udah jauh lebih kencang ya dibandingkan iGPU si Core i7 tadi. Jadi bisa lebih hemat daya lagi karena ketika kita pakai laptopnya dengan kondisi nggak dicas, dia bisa menggunakan iGPU yang tentunya jauh lebih hemat daya dibandingkan dedicated GPU Nvidia. Nah, kelebihan tersebut jika kita kombinasikan dengan baterai 90 Wh-nya bisa menghasilkan daya hingga 4 atau bahkan 5 jam, bahkan bisa lebih lagi ya kalau kita selalu pakai iGPU-nya. By the way, untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Soal layar, TUF A16 dibekali panel layar super lengga 16 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 165 Hz dan akurasi warna sudah 100% sRGB. Udah aman banget buat para desainer profesional. Secara mobilitas, laptop ini memang agak berisi dengan beratnya di 2,2 kg dan tebal 2,57 cm. Untuk portnya sendiri udah lengkap ya, seperti biasa listnya di sini. Dan untuk opsi upgrade-nya juga ada di sini. Kita tutup list laptop gaming 15-20 jutaan dengan unit yang menurut saya paling unik,
HP Victus 15 FB3888AX. Kenapa aku bilang unik? Karena biasanya yang namanya laptop gaming kan, ya ketika kita ngomongin baterainya nggak bisa berharap banyak karena pastinya boros ya, paling tahan sekitar 3-4 jam. Nah, si Victus ini beda cerita cuy. Dia punya baterai yang tergolong cukup awet untuk kelas laptop gaming. Dapur pacunya ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen AI 5 340 yang terkenal hemat daya. Terbukti dari hasil pengujian PCMark mode Eco dengan baterai 70 Wh, laptop ini bisa bertahan hingga 14 jam. Cocok buat kamu yang suka males bawa charger ketika mau UFC-an. Soalnya lumayan banget guys buat mengurangi beban pundak karena si laptop ini bobotnya lumayan berat. Ya kisaran 2,29 kg dengan tebalnya di 2,35 cm. Karena ini adalah laptop gaming, tentu bintang utamanya ada pada kartu grafisnya. Victus udah pakai Nvidia GeForce RTX 5060 dengan VRAM 8GB GDDR7 dan TGP-nya di 80 Watt. RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz dan penyimpanannya juga super lega, 1TB SSD NVMe Gen 4. Gak cuma itu, kita masih dikasih 1 slot RAM dan juga 1 slot SSD ekstra buat upgrade-upgrade di masa depan. Untuk performa gaming bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Lanjut ke bagian layar. HP Victus hadir dengan panel 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya 144Hz dan kecerahan di 300 nits. Akurasi warnanya saya masih 62,5% sRGB, yang artinya kurang cocok buat kerja kreatif. Ini adalah hal yang cukup disayangkan, padahal harganya ya udah nyentuh 18 jutaan. Ya udah deh, yang penting secara port dia udah tergolong lengkap. Listnya ada di sini. Yo guys, itu dia rekomendasi laptop gaming buat awal tahun 2026 di harga 15-20 jutaan. List lengkap dari 5 laptop yang sudah kita bahas tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping yang kalau nggak salah ada di pojokan video, di sini atau di sini, ataupun lewat deskripsi video. Di sana juga udah ada harga terupdate-nya ya, karena ini penting banget yang namanya harga ketika video ini direkam kan pastinya akan berubah-ubah. Dan kalau nggak salah juga terkadang ada promo juga guys, kayak 11-11 mungkin 12-12 atau payday promo. So pastikan kalian simak aja keranjangnya YouTube Shopping ya dengan klik di sini atau di deskripsi. Nah kalau kamu masih punya masukan atau pertanyaan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentarnya Rah Gadget. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi berikutnya ya. Gaming 20 juta mungkin? Ya tunggu aja lah. Atau kalau mau ada request boleh di komen.